Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita pada malam hari ini, malam Ahad, kembali kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih yang membicarakan tentang hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Salawat serta salam semoga senantiasa pula terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama berniat atau memperbaharui niat i'tikaf, yaitu dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Yang keenam yang dapat membatalkan sholat yaitu makan dan minum, sekalipun sedikit, melainkan makan yang sedikit karena lupa bahwa ia dalam keadaan sholat. Jadi makan dan minum walaupun sedikit, arti sedikit itu misalnya sabiji nasi, ya kan, kita makan, kita taguk, karatan kita sembahyang, rupanya sembahyang ini tadi bakas makan, ya kan, makan dahulu hanya sholat dan kada bersikat gigi. Habis itu bersolat, karatan sholat tak keluar dari gigi itu sebuting sebiji nasi aja, ya kan, lalu ditaguknya, nah batalam sholatnya. Nah, lain halnya inya lupa, misalnya kada ingat bahwa inya di dalam keadaan sembahyang, tetaguk inya, ditaguknya kada apa-apa, namun lupa. Itu sama dengan orang yang puasa, lalu makan sapiring, kada ingat, bas ingat lanjutkan, kada apa-apa, kada batal, inya karena lupa tadi. Kanyang sapiring sudah, ya kan, hanya aku puasa. Teruskan buang yang dimontong ini dikeluarkan, lanjutkan puasa sah aja puasa. Itu kada ingat, kadanya lupa. Sama dengan sholat ini, ya kan, makan dan minum dapat membatalkan apabila
inya sengaja ya kah kada lupa tadi. Atau misalnya jahil akan haram makan dan minum di dalam sholat kada tahunya bahwa batal, kiranya kada batal aja ya kah makan minum tadi, kiranya kada batal, kada apa-apa juga ya kah, nya kada tahu. Namun sudah tahu, nah batal dalam sembahyangnya ya kah, nya kada tahu. Ada nasi di dalam kantong bekas makan tadi, taguknya taruh saya ya kah, nya kada tahu batal, kada apa-apa aja. Nya kada tahu ya kah. Hukumnya tuh hukum jahil kada tahu. Tapi kalau sudah tahu, nah batal sembahyangnya. Dan dimaafkan karena jahil terhadap yang seperti itu. Karena baru masuk Islam umpamanya. Ya kah orang hanya masuk Islam kada tahu bahwa itu batal, kada apa-apa juga ya kan, kada tahu lagi. Atau lebih jauh dari ulama, maka tidak batal sholat tadi. Artinya ini tuh bermukim, berdiam, berdomisili jauh daripada ulama, jauh daripada majelis ta'lim. Kada ada lalu di kampungnya misalnya majelis ta'lim ya kah nang melajari bahwa makan minum itu batal sholat, ada apa juga? Artinya kada batal karena kada tahuan tadi. Itu karena uzur namanya. Berbeda dengan makan dan minum yang banyak, maka batallah sholatnya sekalipun lupa atau jahil. Banyak makannya, walaupun lupa atau jahil ya kan tetap batal sholat tadi. Hanya tidak batal makan yang banyak karena lupa dalam puasa ujar sedih. Namun puasa ya kan walaupun 2 piring karena lupa itu kada apa-apa, kada membatalkan ya kan. Ingat, lanjutkan puasa, yang di dalam montong dikeluarkan ya kan, jangan ditaguk lagi. Amun misalnya ingat alang-alang jarna batal juga, alang-alangnya sedikit lagi. Karena di dalam puasa tidak ada perbuatan yang perlu diingatkan seperti di dalam sholat, dan bukan karena kelalaiannya ya. Yang berbeda dengan sholat ya kan, kalau sholat ini kan kita kadang mungkin lupa kita dalam sholat. Namun puasa itu sering aja orang kada ingat puasa ya kan, apalagi hanyaran puasa kada ingat bisa aja. Kalau orang sembahyang lupa asal kada mungkin ya kan, orang sembahyang lupanya bawanya dalam sembahyang asal kada mungkin. Apabila makan yang sedikit yang disengajakan membatalkan sholat, maka tidak ada bedanya antara perbuatan yang sedikit dan yang banyak. Kalau di dalam mulut ada gula batu lalu dihancurkan dan ditelannya dengan sengaja lagi tahu tentang haramnya, batallah sholatnya. Nah kemudian yang ketujuh yang dapat membatalkan sholat, telah lewat satu rukun qauli seperti Fatihah atau rukun fi'li seperti i'tidal. Lewat ya kah? Ati lewat tuh kada sampat kah? Atau hanya kada ingat kah? Dan ragu dalam niat takbiratul ihram, seperti ragu apakah berniat di dalam takbiratul ihram tadi ya, apakah dibawanya niat yang sempurna atau apakah dibawanya sebagian dari syarat, atau lama masa ragunya pada yang tersebut di atas. Maka manakala lama
keraguan tentang yang disebutkan di atas, atau satu rukun sebelum hilang keraguan, seperti keraguannya bersamaan dari permulaan melakukannya hingga kesudahannya, batallah sholatnya. Karena jarang terjadi yang seperti itu dalam masalah pertama, dan karena lalai meninggalkan pada masalah yang kedua sekalipun jahil. Tetapi jika keraguannya hilang sebelum lama waktunya dan jaraknya sebelum memulai rukun yang lain, maka tidaklah batal sholat, karena banyak yang seperti itu terjadi. Dan dikeluarkan dari kata ragu ialah kalau ia menduga keras di dalam sholat yang lain, tidaklah batal sholat sekalipun jika bisa disempurnakan dengan dugaan keras, baik di dalam sholat fardu yang diduga bahwa ia di dalam sholat sunat, atau sholat sunat yang diduganya di dalam sholat fardu. Kemudian yang kedelapan yang dapat membatalkan sholat, pada saat melaksanakan satu rukun timbul keraguan. Pada saat melaksanakan satu rukun timbul keraguan, apakah rukun yang terdahulu telah diperbuat atau belum, ya kan? Ragu ya kan? Apakah rukun yang sebelumnya terdahulu telah diperbuatnya atau belum? Misalnya orangnya nih sujud, ya kan? Misalnya sujud, lalu ragu, rukuk kata di belum, kah ragu. Nah, itu dapat membatalkan sholat juga. Umpamanya ragu di dalam sujud, apakah tertinggal i'tidal dan ia tetap sujud dalam keadaan ragu dengan sengaja, maka batallah sholatnya. Karena yang wajib baginya pada sesuatu itu ialah kembali melaksanakan yang diragukan dengan segera. Ya kah? Amun asa ragu-ragu, misalnya belum i'tidal, balakas dia berdiri i'tidal, ya Allah, jangan langsung sujud. Amun di dalam sujud tadi lupa i'tidal, ya kah? Rasa ragu i'tidalnya belum kah, sudahkah belum kah i'tidal tadi? Nah, ragu di dalam sujud, nah itu dapat membatalkan sholat. Kemudian yang kesembilan yang membatalkan sholat, menukar sholat fardu dengan sholat yang sunat. Menukar sholat fardu dengan sholat yang sunat, itu dapat membatalkan sholat juga, ya kan? Ini misalnya sholat fardu lalu ditukar, artinya diganti dengan sholat sunat. Umpamanya seseorang sedang mengerjakan sholat yang fardu zuhur, kemudian diubahnya menjadi sholat sunat zuhur qabliyah, maka batallah sholatnya, melainkan karena uzur seperti untuk mengikuti jamaah, maka tidaklah batal. Nah, kalau karena uzur, ya kah, kada batal. Misalnya kayak apa? Ini misalnya di dalam masjid, lalunya sembahyang zuhur, ya kah? Sembahyang zuhur fardu nih. Bas koleh sudah sarokat, koleh sudah sholat tadi fardu zuhur. Kemudian ada melihat orang di muka nih berjamaah, mendirikan sholat zuhur juga berjamaah, nanya boleh aja mengganti sholat tadi dengan sholat sunat. Kata bapaknya hendak berjamaah. Ada ini kan ada sebab apa-apa, ya kan? Sholat zuhur fardu digantinya sholat sunat, nah itu batal. Kemudian yang ke-10 yang membatalkan sholat, berniat memutuskan
atau menghentikan sholat, atau ragu dalam memutuskan sholat, atau meninggalkan, maka batallah sholatnya, karena menghilangkan rasa yakin dalam niat. Dan seseorang tidak disiksa karena dipaksa oleh was-was, sekalipun pada iman karena didapat kesulitan. Nah, jadi yang ke-10 yang dapat membatalkan sholat, berniat memutuskan, ya kah? Berniat hendak ampih sholat, nah batal sholat. Kemudian yang ke-11, mengaitkan putusnya sholat dengan sesuatu, sekalipun dengan sesuatu yang mustahil menurut kebiasaan, maka batallah sholatnya karena ketidakyakinan di dalam niat. Mengaitkan putusnya sholat, misalnya apa? Ini dalam keadaan sholat, kemudian di dalam hatinya aku misalnya amun turun hujan aku ampih sholat misalnya, ya kan? Ketika sedang sholat, padahal sebelumnya kada hujan, ya kan? Tapi dikaitkannya aku amun turun hujan aku ampih sholat, misalnya turun hujan batal sholat. Nah itu berkait karena, ya kan? Mengaitkan niat tadi, aku amun turun hujan ampih sholat. Di dalam sholat nih, pas hujan, nah batal sholat. Kalau seseorang berniat melakukan yang membatalkan sholat, tidaklah batal sholatnya, melainkan apabila telah dilaksanakan apa yang diniatkannya itu, karena belum memperbuat yang membatalkan. Karena itu tidak mengurangi keyakinan dalam niatnya. Berbeda dengan niat memutuskan sholat, dianggap mengurangi rasa yakin yang dapat membatalkan niat sholat, sedang yang akan membatalkan sholat tidak akan mempengaruhi sholat terkecuali sesudah dikerjakan. Jika ditanya bahwa wudhu, puasa, i'tikaf dan haji tidak batal karena memutuskannya atau mensyaratkannya terputusnya dengan sesuatu, maka apakah bedanya dengan sholat? Jawabnya bahwa sholat terlebih sempit bidangnya dari yang 4 tadi. Sempit bidangnya juga dari yang 4 tadi, seperti apa? Wudu, puasa, i'tikaf dan haji. Semuanya itu diambil dari perkataan Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Syarah Mukhtasar Bafadol dan di dalam kitab Tuhfah. Kemudian yang ke-12 yang membatalkan sholat, berhadas di dalam sholat. Berhadas, ya kan? Batallah sholatnya, baik hadas itu terjadi dengan sengaja atau tidak. Maka barang siapa yang sholat dengan menanggung hadas karena terlupa, tidaklah sah sholatnya, tetapi diberi pahala dengan qasotnya. Dan kalau berhadas di antara 2 salam, tidaklah batal sholatnya. Kalau berhadas di antara 2 salam, ya kan, tidaklah batal sholatnya. Kemudian yang ke-13 yang dapat membatalkan sholat, keguguran najis yang tidak dimaafkan pada tubuh atau pakaian, maka batallah sholatnya, melainkan jika segera dihilangkan dari kainnya yang kena najis, yang kering, atau segera disobeknya kainnya yang kena najis yang
basah dengan tidak menyentuhnya dengan tangannya, maka tidaklah batal sholatnya. Nah, jadi yang ke-13 ini keguguran najis, ya kan? Diherai tai cacak misalnya, ya kan? Kalau tidak segera dihilangkan tai cacak itu tadi, maka batal sholatnya. Ya kita kas dikibah, ya kan? Misalnya diherai cacak tupang, namun tai cacaknya itu misalnya kering, ya kan? Dikibah hilang, itu lanjutkan sholat kata bapak. Tapi kalau tai cacaknya itu basah, kada kalau dikibah-kibah, ya kan? Belepotannya. Nah, harus caranya itu disobek. Namun kawa menyobek, ya kan? Nah, kayak apa menyobek baik kain? Baik misalnya mendikupiah, ya kan? Kawa jadi timba ya kupiah. Kamunya tahu, ya kan? Rasa daerah cacak punya kupiah baco buang timba. Ada bapak lanjutkan. Itu kalaunya basah. Kalaunya kering, ya kan? Dikibah sedikit, palating aja. Kemudian yang ke-14, ya kan? Yang dapat membatalkan sholat, terbuka aurat di dalam sholat, maka batallah sholatnya, melainkan jika terbuka karena angin, ya kan? Auratnya dan segera ditutupnya kembali pada ketika itu juga, maka tidak batal sholatnya, ya kan? Nah, jadi hati-hati, apalagi ini misalnya perempuan, ya kan? Itu rambut itu termasuk aurat. Jangan sampai ketika sholat itu rambutnya kelihatan, rambut, ya kan? Rambutnya tak keluar misalnya walaupun sedikit, itu aurat. Itu kada sah sholatnya perempuan. Kemudian yang ke-15 yang membatalkan sholat, memalingkan dada atau setengahnya dari arah kiblat di dalam sholat fardu, selain dari sholat khauf. Tapaling dada, ya kan? Dada nih tapaling pada arah kiblat, itu dapat membatalkan sholat, ya kan? Makanya salam itu yang bakuling itu leher aja, jangan lon dada-dada kayak itu, ya kan? Melon dada bakuling itu, nah dapat membatalkan sholat. Jadi yang bakuling itu leher aja, assalamualaikum. Nah, jangan taubat dada. Selain dari sholat khauf, ya kan? Kalau sholat khauf, sholat dalam keadaan takut, itu kada apa-apa tak paling-paling, ya kan? Atau di dalam sholat sunat yang lain, atau di dalam sholat sunat yang lain dari sunat di dalam perjalanan, ya kan? Misalnya kita di dalam perjalanan atau di kapal sholat, lalu misalnya tak paling karena di kapal, ya kan? Karena berbelok kita tak paling. Itu kada apa-apa, asal yang pertama itu arahnya kiblat dulu. Yang pertama arah kiblat, masih itu tak paling kemana kan? Kada apa-apa, ya kan? Hanya di dalam kendaraan, di dalam kapal itu kada apa-apa. Kada batal sholatnya. Kemudian yang ke-16 yang dapat membatalkan sholat, murtad di dalam sholat, yaitu memutuskan Islam dengan mengitikadkan yang dapat yang bawa kepada kekafiran, yakni yang menjadikan kafir, seperti mengitikadkan bahwa Allah tiada esa, ya kan? Atau tidak diam atau sebaliknya. Itu murtad, membatalkan sholat juga. Kemudian pasal berikutnya
yaitu pembatas bagi yang sholat. Disunatkan bagi orang yang bersolat menghadap dinding atau tiang dan sebagainya. Disunatkan bagi orang yang bersolat menghadap dinding atau tiang dan sebagainya. Kalau tidak diperolehnya salah satu dari yang disebutkan di atas, maka menghadap tongkat yang didirikan atau benda lain yang serupa itu, dinding ya kita ya kan. Dan jika tidak diperoleh yang seperti itu, maka hendaklah menghadap ke sejadah yang dihamparkan. Ya kan, sejadah itu sama aja, kita pembatas ya kan, sejadah kita yang dihamparkan, yakni tempat sujudnya seperti tikar, kain, sejadah dan sebagainya. Ya, kalau kita misalnya kada bersejadah, harus di atas di muka kita ini ada pembatas gitu nah, atau tiang kah ya kan, atau langsung kah menghadap dinding. Amun kada bersejadah ya kan, misalnya coba di situ kada bersejadah di langsung di prosenen ini mana pembatasnya, kada ada. Harus ada pembatas gitu nah. Ya kan, harus ada pembatas. Makanya kalau orang pakai sejadah itu sejadah itu sudah jadi batas kasarnya tadi. Jadi pandangan kita tuh jangan melewati daripada sejadah itu tadi. Karena kalau orang anak lewat di depan tuh kan kada bisa, kalau orang sholat itu nah lewat di depannya kada bisa. Kalau kata pembatas ya kan, kada boleh lalu orang lewat di depan apa? Orang sholat dilewati di mukanya kada boleh lalu. Kalau hanya itu kada pembatas, tapi kada bersejadah, amun ada bersejadah kan kada apa-apa. Jadi enggak. Dan juga kalau yang seperti itu tidak diperolehnya, maka hendaklah menghadap garis yang dibuatnya di hadapannya yang membujur dari kaki kanan atau kaki kiri ke arah kiblat yang panjangnya sekitar 3 hasta, di garis gitu nah, ya kan? Di garis. Namun misalnya kada ada juga ya kan, di garis nah. Perasaan pembatas itu tadi. Diberikan pahala sunat mempergunakan tanda garis melintang, tetapi dengan memakai tanda garis membujur terlebih baik lagi. Inilah 4 tingkat pembatas yang disunatkan bagi orang yang sholat menghadapinya. Berdasarkan tertib yang disebutkan di atas, jika mudah memperolehnya dinding atau tiang, maka janganlah menghadap tongkat atau yang seumpamanya. Dan jika mudah memperoleh tongkat atau yang serupa itu, maka janganlah menghadap sejadah yang dihamparnya. Dan jika mudah memperoleh hamparan, janganlah menghadap garis yang sengaja dibikin untuk keperluan itu. Tidaklah mendapat pahala sunat melainkan dengan memelihara tertib yang disebutkan tadi. Kalau tidak dilaksanakan menurut tertib tadi, umpamanya dikerjakannya tertib dari yang bawah mudah memperolehnya dari yang di atasnya ya kah, maka tidaklah dianggap batasan yang seperti itu menjadi pembatas karena adanya dianggap tidak ada. Jadi harus bersusun dulu ya kan. Amun kadada dinding tiang, amun kadada tiang dari apa, tongkat, amun kadada juga tongkat sejadah ya kan, amun kadada juga sejadah bagaris. Nah, jadi menurut tertib itu tadi ya kan. Nah, amun ada dinding baik menghadap ke
dinding. Kalau ada dinding menghadap tiang, ya kah? Supaya jadi pembatas sholat tadi. Nah, kita sampai di sini dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, serta kaum muslimin muslimat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.